Halo teman-teman, nama saya adalah Chelsea Novita, saya dari kelas F12. Saya akan memberikan pandangan atau penilaian saya mengenai teks deskripsi novel yang telah saya baca, yang berjudul Laskar Pelangi. Di tengah gemuruh kehidupan yang seringkali penuh dengan tantangan, kita semua tentu pernah merasakan keindahan kecil yang memberikan kita harapan besar. Salah satu karya yang berhasil menangkap keindahan tersebut adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan sebuah novel inspiratif karya Andrea Hirata. Buku ini bukan hanya sekedar menceritakan tentang persahabatan dan perjuangan, tetapi juga cerminan yang merefleksikan semangat dan impian anak-anak yang tak pernah padam meskipun dihadapi dengan berbagai keterbatasan. Saya akan memulai dari cover novel ini terlebih dahulu. Cover ini cukup menarik dan artistik, dengan menggunakan siluet-siluet yang menggambarkan sekumpulan anak-anak yang tampak sedang memandangi langit. Langit digambarkan dengan warna-warni yang cerah, menggambarkan pelangi yang tidak hanya mempercantik visual tapi juga memberikan harapan dan cita-cita yang menjadi inti dalam novel ini. Kaitannya dengan cerita, cover ini mencerminkan perjuangan dan semangat anak-anak di sekolah Muhammadiyah yang berjuang untuk meraih mimpi mereka, meskipun mereka dihadapi dengan berbagai keterbatasan dan tantangan. Siluet anak-anak bisa diasosiasikan dengan Lintang, Ikal, Mahar, dan teman-teman lainnya yang selalu memiliki mimpi dan harapan yang besar, layaknya pelangi yang muncul setelah hujan. Dengan dominasi warna merah dan ungu, memberikan kita sebuah penekanan emosi dan perjuangan dalam cerita yang dipenuhi dengan tawa, tangis, serta semangat yang tak pernah padam. Secara keseluruhan, cover ini sangat sesuai dengan esensi cerita Laskar Pelangi, memberikan nuansa harapan, persahabatan, dan perjuangan. Sekarang saya akan menceritakan secara singkat alur cerita dari Laskar Pelangi ini. Di Pulau Belitung pada tahun 1974, Ikal merupakan seorang anak dari penambang timah, didaftarkan di SD Muhammadiyah. Pada saat itu, pendidikan dianggap tidak begitu penting bagi mayoritas warga di sana. Karena mereka berpikir, buat apa susah-susah menempuh pendidikan kalau pada akhirnya mereka akan menjadi kuli juga. Sekolah Muhammadiyah merupakan sekolah Islam tertua di sana. Sekolah ini perlu 10 orang siswa supaya dapat beroperasi. Sayangnya, saat menunggu hingga tengah hari, siswa masih berjumlah 9 orang. Saat mereka hampir pasrah dan menyerah, datanglah seorang siswa terakhir, Harun, yang merupakan siswa luar biasa yang menjadi murid ke-10 sekolah SD Muhammadiyah. Di sana, ada 3 guru yang mengajar, yaitu Pak Harfan, Bu Muslimah, dan Pak Bakri. Pak Harfan merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah. Dedikasi Pak Harfan dan Bu Muslimah untuk menyalurkan pendidikan kepada anak-anak di Laskar Pelangi menjadi bakal keceriaan dan semangat anak-anak untuk giat belajar. Pak Bakri sendiri merupakan guru yang pada awalnya itu hampir keluar dari sekolah SD Muhammadiyah karena ia merasa tidak guna untuk mempertahankan sekolah yang sudah tidak layak lagi. Tetapi pada akhirnya Pak Bakri pun kembali juga. Setiap hari, mereka harus melewati berbagai rintangan untuk menempuh perjalanan ke sekolah, seperti Lintang yang berasal dari keluarga nelayan. Hampir suatu hari, Lintang berhadapan dengan buaya dalam perjalanannya ke sekolah. Lintang bisa dibilang sebagai murid yang cerdas. Pada saat libur, anak-anak ini tidak bermain-main, melainkan membantu orang tua mereka. Lalu, di saat libur ini jugalah, Flo, seorang siswa dari SD Pentima, tertarik dengan anak-anak. Flo sering membagikan majalah, membuat mereka semakin terangsang ide dan kreativitasnya. Mereka juga pandai memanfaatkan apa yang ada sebagai sumber pendidikan mereka, misalnya dengan memanfaatkan alam sekitar. Mereka juga pernah memenangkan lomba karnaval yang berkat kekreatifan Mahar melalui majalah-majalah yang diberikan oleh Flo dan dibantu juga oleh teman-teman. Mereka berhasil memenangkan juara pertama, meskipun mereka berasal dari sekolah yang dapat dikatakan kurang mampu. Tak lama setelah itu, Flo pun bergabung dengan Laskar Pelangi di sekolah SD Muhammadiyah. Meskipun sekolahnya dulu, yaitu SD Pentima, merupakan sekolah untuk kalangan menengah ke atas, yang jika dibandingkan dengan SD Muhammadiyah itu bagaikan langit dan bumi. Di tengah semua itu, Pak Harfan, kepala sekolah SD Muhammadiyah, tiba-tiba meninggal dunia. Hal ini menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi siswa dan Bu Mus. Akibatnya, beberapa hari Bu Mus tidak ke sekolah karena merasa sedih dan terpukul. Siswa-siswa gelisah, kesal. Mereka berasa tidak berguna lagi. Bagaimana bisa mereka belajar jika tidak ada guru? Di saat pergumulan itulah Bu Muslimah muncul. Bu Muslimah telah berjanji, ia akan meneruskan dedikasi dari Pak Harfan untuk menciptakan murid-murid yang pintar dan membantu mereka mencapai impian mereka. Kembalinya Bu Mus membawa kehangatan dan haru. Mereka semua sangat bahagia. Tak hanya sampai di sana, perjuangan mereka juga berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat, berhasil mengalahkan sekolah-sekolah hingga SD Pentimah. Sebenarnya, hampir saja ketika Juli salah menghitung jawaban dan SD Muhammadiyah ini kalah. Tetapi ternyata, jawaban dari mereka lah yang benar. Mereka berhasil memenangkan cerdas cermat. Lintang sangat bahagia, semangat membawa kabar baik tersebut kepada keluarganya, terutama kepada ayahnya. Tetapi,
Saat pulang, Lintang dikabarkan bahwa ayahnya belum kembali, padahal seharusnya ia sudah kembali. Menunggu hingga esok hari, besoknya Lintang pun tidak ke sekolah. Teman-teman merasa khawatir. Ternyata, Lintang tidak lagi dapat bersekolah karena keterbatasan ekonomi. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga, sebab ayahnya telah meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian, ternyata Ikal telah berhasil mencapai mimpinya, yaitu belajar ke Paris. Saat kembali ke Belitung, ia berkumpul dengan teman-teman lama, membawa kehangatan dan mengingat semangat juang mereka dahulu. Sekarang, saya akan memberikan penilaian dan pandangan saya. Yang pertama adalah kelebihan dari cerita ini. Menurut saya, kelebihannya adalah yang pertama, cerita ini sangat menginspirasi. Laskar Pelangi menawarkan kisah-kisah yang sangat inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun begitu, mereka tetap semangat mengejar pendidikan. Cerita ini memberikan kita pesan yang penting, yang menekankan pentingnya pendidikan itu dan pentingnya rasa pantang menyerah itu. Selanjutnya, yang kedua adalah karakternya itu sangat kuat dan beragam. Setiap karakter dalam novel ini punya keunikan mereka tersendiri, terutama tokoh-tokoh seperti Rintang yang bisa dibilang ini jenius, Mahar yang bisa dibilang kreatif, dan Ikal yang penuh dengan rasa ingin tahu dan karakter-karakter lainnya. Karakter-karakter meninggalkan kesan mereka tersendiri. Yang ketiga ada penggambaran budaya lokal. Novel ini memberikan gambaran tentang kekayaan budaya lokal kita di Belitung, termasuk ada istiadat mereka, kebiasaan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat setempat, memberikan warna tersendiri dan menambah kedalaman cerita. Yang terakhir ada bahasa yang indah. Andrea Hirata menggunakan bahasa yang puitis dan penuh perumpamaan, sehingga banyak kalimat dalam novel ini yang memiliki makna mendalam daripada apa yang tertulis. Dan kekurangan menurut saya adalah adanya penyelesaian yang terburu-buru. Beberapa pembaca, termasuk saya sendiri, mungkin merasa bahwa bagian akhir novel sedikit terburu-buru dan kurang memberikan resolusi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembaca. Beberapa konflik saya rasa tidak sepenuhnya diselesaikan. Selanjutnya ada alur yang terkadang melambat. Di beberapa bagian, alur cerita mungkin terasa lambat atau terlalu detail, meskipun kita sebagai pembaca tidak begitu butuh informasi dari bagian tersebut. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang kadang kompleks. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya di kelebihan, yaitu bahasa yang indah, ada juga beberapa bahasa kompleks yang mungkin sulit dimengerti bagi orang awam seperti saya ketika dalam membaca. Saya harus menafsirkan apa inti dari kalimat tersebut, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si pengarang. Yang terakhir ada karakter pendukung yang mungkin kurang dieksplorasi. Meskipun ada banyak karakter yang unik, karakter yang menarik, beberapa karakter pendukung dalam novel ini kurang dieksplorasi lebih dalam dan sepertinya tidak ada karakter development. Tetapi secara keseluruhan menurut saya Laskar Pelangi ini merupakan novel yang kuat dan penuh dengan makna dan pesan positif, meskipun ada beberapa aspek yang mungkin harus ditingkatkan. Selanjutnya saya akan membahas beberapa aspek yang lebih lanjut dari novel ini. Yang pertama adalah argumen yang ingin disampaikan oleh penulis dalam novel. Argumen utama menurut saya yang ingin disampaikan oleh Andrea Hirata sendiri dalam novel Laskar Pelangi adalah pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengubah nasib seseorang dalam masyarakat. Penulis menyoroti bagaimana semangat, kegigihan, dan dukungan dari lingkungan dapat membantu anak-anak dari latar belakang miskin untuk meraih mimpi mereka. Melalui kisah inspiratif para tokoh, penulis juga menekankan nilai-nilai seperti persahabatan, kerja keras, dan keberanian dalam menghadapi berbagai rintangan. Beberapa poin yang mungkin ingin ditegaskan oleh Andrea Hirata adalah, pendidikan adalah hak segala anak. Penulis menekankan betapa pentingnya pendidikan ini bagi semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Melalui perjuangan Bu Mus dan Pak Harfan, penulis menunjukkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dalam kondisi yang serba kekurangan. Selanjutnya ada ketekunan dan semangat tidak mudah menyerah. Yang ketiga adalah nilai-nilai moral dan budi pekerti. Seperti yang disebutkan, sekolah SD Muhammadiyah merupakan sekolah Islam yang dimana mereka lebih menekankan moral dan karakter dari anak tersebut dibandingkan pendidikan, meskipun pendidikan tetap didorong juga di sekolah tersebut. Yang keempat adalah kekuatan komunitas dan persahabatan. Persahabatan yang terbentuk atau komunitas yang terbentuk antara anak-anak tersebut, yaitu Laskar Pelangi, membuat mereka semakin semangat dan giat lagi dalam belajar, membuat mereka lebih giat dalam belajar. Yang kelima ada kritik terhadap ketimpangan sosial. Film ini juga mengkritik ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Belitung. Kontras yang ditekankan di sini adalah antara sekolah SD Muhammadiyah dengan sekolah SD Pentimah, di mana SD Muhammadiyah merupakan sekolah yang kurang layak dan kurang mampu, sementara SD Pentimah merupakan sekolah yang dikhususkan untuk kalangan menengah ke atas. Penulis menyoroti kesenjangan yang ada dalam masyarakat, khususnya akses terhadap pendidikan. Yang keenam adalah inspirasi untuk bermimpi besar.
Karakter seperti Lintang menginspirasi anak-anak untuk bermimpi besar dan tidak membatasi diri mereka oleh kondisi mereka. Penulis menunjukkan bahwa mimpi dan aspirasi yang tinggi dapat membawa seseorang keluar dari keterbatasan dan mencapai hal-hal besar dalam hidup. Aspek selanjutnya adalah fakta dan realita yang terkandung. Yang pertama ada kondisi pendidikan di Pulau Belitung. Faktanya adalah Pulau Belitung mengalami ketimpangan dalam sistem pendidikan dengan sekolah-sekolah yang kurang memadai seperti SD Muhammadiyah. Realitanya, banyak anak-anak di Belitung, terutama dari keluarga yang kurang mampu, tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sekolah-sekolah seringkali kekurangan fasilitas dan dukungan. Yang kedua ada eksploitasi timah dan dampaknya pada masyarakat. Faktanya adalah Pulau Timah dikenal sebagai wilayah atau daerah yang kaya akan timah, sehingga sebagian besar penduduk di sana bekerja sebagai tambang timah. Realitanya adalah ekonomi lokal bergantung pada industri pertambangan timah dan banyak anak-anak terpaksa bekerja di tambang atau membantu keluarga mereka daripada menempuh pendidikan. Yang ketiga ada perjuangan dan dedikasi dari guru. Faktanya adalah Bu Muslimah dan Pak Harfan adalah guru di SD Muhammadiyah yang berjuang keras untuk menjaga sekolah supaya dapat tetap berjalan dan beroperasi dengan berbagai keterbatasan dan rintangan yang ada. Realitanya adalah banyak guru di daerah terpencil harus bekerja di bawah kondisi yang sangat sulit dengan fasilitas yang kurang memadai dan seringkali menghadapi tantangan besar untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang keempat ada ketimpangan antara sekolah, yaitu perbedaan antara SD Muhammadiyah dan SDPN Timah. Realitanya adalah kesenjangan dalam akses pendidikan antara sekolah-sekolah ini mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada waktu itu. Yang kelima ada kondisi sosial dan ekonomi anak-anak. Faktanya adalah anak-anak dari SD Muhammadiyah harus bekerja membantu keluarga mereka seperti menjadi kuli di pasar ataupun di lokasi pertambangan. Realitanya adalah banyak anak-anak daerah miskin harus menyeimbangkan antara belajar dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka, seringkali dengan sedikit waktu untuk beristirahat dan bersenang-senang. Yang keenam ada kekurangan fasilitas pendidikan. Faktanya adalah SD Muhammadiyah menghadapi masalah yang besar seperti atap bocor, meja dan kursi yang tidak memadai, serta bahan ajar yang sangat terbatas. Realitanya adalah fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah di daerah miskin seringkali sangat kekurangan, mempengaruhi kualitas pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa. Yang ketujuh adalah kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan pendidikan karakter. Faktanya adalah Pak Harfan meningkatkan pentingnya nilai-nilai moral dan budi pekerti dalam pendidikan. Realitanya, pendidikan di SD Muhammadiyah tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh guru-guru di sekolah tersebut. Melalui cerita ini, penulis ingin menyoroti dan menekankan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Belitung dengan sistem pendidikan yang ada di sana, serta perjuangan dan dedikasi individu yang berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut. Aspek selanjutnya adalah kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks tersebut. Objek yang digambarkan adalah sekolah SD Muhammadiyah, digambarkan dalam kondisi yang kurang layak. Ada anak-anak di SD Muhammadiyah, digambarkan sebagai anak-anak yang semangat dan pantang menyerah. Ada Pak Harfan dan Muslimah, yaitu figur guru yang sangat berperan sangat besar di dalam cerita ini, karena mereka lah yang penuh dedikasi dan mendorong anak-anak supaya tetap giat belajar. Mereka lah yang membantu anak-anak supaya dapat menempuh impian dan cita-cita mereka. Lalu ada panca indera yang digunakan, misalnya penglihatan. Ada bagian yang menggambarkan di mana kondisi fisik sekolah dan fasilitasnya seperti atap yang bocor, meja dan kursi yang rusak. Lalu ada pendengaran, misalnya dialog percakapan yang ada, misalnya pesan-pesan motivasi dari Pak Harfan dan Bu Muslimah. Yang terakhir ada perasaan. Perasaan mungkin secara tidak langsung, perasaan anak-anak dan guru-guru terhadap kondisi sekolah dan usaha mereka, serta rasa bangga, sedih, dan kecewa yang dialami mereka sepanjang cerita. Ciri-ciri fisik serta sifat objek tertentu. SD Muhammadiyah, ciri fisiknya adalah bangunan yang rusak dan usang, dengan fasilitas yang terbatas. Sifatnya adalah sekolah yang kekurangan dana dan perhatian. Selanjutnya ada beberapa karakter yang menonjol seperti Lintang. Lintang sebagai anak yang cerdas dan tekun, meskipun harus menghadapi berbagai kondisi sulit. Harus menempuh berbagai rintangan untuk ke sekolah. Selanjutnya ada Pak Harfan yang dikenal sebagai kepala sekolah. Pak Harfan dan Muslimah yang dikenal sebagai guru yang penuh dedikasi. Selanjutnya ada Mahar, dikenal sebagai seorang anak yang kreatif. Dan ada Ikal sebagai tokoh utama yang penuh dengan rasa ingin tahunya. Kata sifat yang digunakan adalah memprihatinkan, menggambarkan kondisi fisik dan fasilitas SD Muhammadiyah. Cerdas, menggambarkan Lintang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menghitung dan belajar. Kekurangan, menggambarkan kondisi fasilitas yang tidak memadai di SD Muhammadiyah. Dedikasi, menggambarkan sifat Pak Harfan dan Bu Muslimah yang berkomitmen tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka. Yang kelima adalah miskin, menggambarkan kondisi ekonomi anak-anak dan keluarga mereka yang menjadi salah satu tantangan utama dalam cerita. Aspek selanjutnya adalah gagasan yang disampaikan pada teks. Yang pertama ada perjuangan pendidikan di tengah keterbatasan. Yang kedua ada kesenjangan sosial dalam pendidikan. Yang keempat ada dedikasi dan semangat belajar. Yang keempat ada kepedulian terhadap nilai-nilai moral. Yang kelima ada penghargaan terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak. Yang kelima ada pandangan yang lebih aspek yang terakhir adalah pandangan yang lebih menarik yang dilisankan oleh penulis pada teks. Yang pertama ada kekuatan pendidikan sebagai alat perubahan.
Yang kedua ada dedikasi dan pengorbanan guru. Yang ketiga ada perbedaan sosial, kesenjangan dalam pendidikan. Yang keempat ada semangat juang dan kreativitas anak-anak. Dan yang terakhir ada pesan moral yang sangat ditekankan oleh pengarang, yaitu Andrea Hirata, tentang memberi dan menerima. Pandangan menariknya adalah pesan moral yang disampaikan oleh Pak Harfan, yaitu hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Ini adalah pandangan yang mendalam tentang makna kehidupan dan pendidikan, yang mengajarkan nilai-nilai altruistik dan pengabdian. Saya rasa sekian saja yang dapat saya bagikan mengenai pandangan dan penilaian saya tentang novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata yang telah saya baca. Secara keseluruhan, saya sangat merekomendasikan novel ini untuk dibaca oleh anak-anak baik pun orang-orang dari berbagai kalangan, karena isinya sangat inspiratif dan penuh dengan motivasi yang dapat mendorong kita supaya dapat pantang menyerah dan supaya kita dapat ingat bahwa pendidikan itu tidak ada batasnya dan pendidikan itu sangat penting bagi kita semua. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.